Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin Bapak Ibu jemaah Qiyamul Lail yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Malam ini kembali Allah memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan ibadah di bulan 7 Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tadarus kita, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Hadirin rahmatullah, Ramadan atau bulan puasa ini diwajibkan, atau puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Kita semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Apabila orang-orang beriman itu mentaati, maka jalan hidupnya menjadi hamba yang amanah. Kalau hamba itu amanah, maka dia akan aman, akan selamat jangka pendek di dunia ini sampai jangka panjang di akhirat nanti. Adapun siapa yang sebenar-benarnya beriman dan bertakwa itu, kita bisa melihat petunjuk Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Kemudian ditandaskan, diperkuat pada ayat yang keempat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi ayat ini menjelaskan terkait dengan siapa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan benar-benar iman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, yang mereka itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maghfiratun, dan diampuni dosa-dosanya. Wa rizqun karim, dan diberikan rezeki yang besar. Hadirin, ini tadi terjadi gerhana bulan. Saya tadi sudah khutbah gerhana, imamnya khutbah gerhana. Imam kita tadi juga sudah. Pada masa Nabi itu kebetulan ketika putra Rasulullah Ibrahim meninggal, itu terjadi gerhana. Kalau orang-orang itu sama berbisik-bisik, karena ada kematian maka terjadilah gerhana dan lain sebagainya. Kemudian Nabi berdiri berkhutbah menjelaskan
adanya matahari, adanya bulan yang berputar, matahari di siang hari, bulan di malam hari, itu bukti adanya Allah. Bukti adanya Allah, terjadinya gerhana pertanda kekuasaan Allah yang tidak ada seorang pun yang mampu menghalang-halanginya. Oleh karena itu, la tasjudu lisyamsi wa la tasjudu fil qamar. Jangan menyembah kepada matahari, jangan menyembah kepada bulan. Sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya kita diperintahkan banyak beristighfar, banyak beramal soleh, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Saat Ramadan seperti ini adalah saat yang paling tepat. Jadi Ramadan adalah bulan perisai, benteng bagi diri kita. Membentengnya apa? Membentengi kemaksiatan, membentengi kebatilan, membentengi kemungkaran, sehingga benar-benar tujuannya adalah Allah takun agar kita menjadi insan yang muttaqin, yaitu gelar yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insan muttaqin itu oleh Allah disediakan istana di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi insan yang muttaqin. Adapun di dalam Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebutkan asma Allah, maka berbeda dengan ketika mendengarkan kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang lain. Ketika Allah disebutkan zat, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, tergetar hatinya karena keagungan, kebesaran, kemahakuasaan Allah, Maha Pencipta, Maha Pemelihara, pemberi fasilitas terhadap segala makhluknya, termasuk kita semua itu. Maka wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya itu semakin tebal, semakin menguat, semakin kokoh. Tentu tidak hanya kita menunggu mendengar, tapi Rasulullah memerintahkan kepada kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya besok di hari kiamat datang memberikan pertolongan, syafaat dari Allah lewat Rasulullah kepada hamba-hambanya yang saat diberikan kesempatan hidup di dunia ini banyak membaca Al-Quran. Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran. Setiap huruf satu kebaikan, setiap kebaikan di asri amsalihah dilipat gandakan 10 kali lipat dan seterusnya. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman yang nanti akan mendapatkan gelar muttaqin itu, maka dia jalan hidupnya itu selalu berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bima rahmatin minallahi linta lahum walaupun tafaddan ghalidul qalbi lam faddu min khaliq fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal. Jadi setelah kita berikhtiar, berupaya untuk memperbaiki hablum minallah kita, hablum minan nas kita, maka hasilnya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi tidak menyalahkan siapa dan siapa, tidak main itu sana dan sini, tapi kita
berserah diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimuna sholata. Insan mutakin itu adalah beliau mereka yang menegakkan sholat. Tidak sekadar ya'lam, tidak sekadar melaksanakan, tapi menegakkan sholat. Apa bedanya menegakkan sholat itu? Sholat yang kita kerjakan ini mempunyai dampak positif terhadap jalan hidup kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dapat mencegah diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Berarti sholat kita ini yang kita lakukan untuk menegakkan sholat. Saat Ramadan seperti ini, saat yang paling tepat, di mana bulan yang subur untuk menanam amal sholat, menanam kebaikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah, rezeki berupa kesehatan, berupa harta, apa saja yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan harta, wa mimma dan min dari ma apa-apa razaqnahum yang direzekikan oleh Allah kepada engkau dibelanjakan di jalan Allah. Caranya ya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah. Misalnya surat Al-Baqarah 215, yas'aluna kama yunfiqun. Kemana harta-hartamu yang baik itu kamu belanjakan? Maka jawablah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabun wal yatama wal masakin. Ini ternyata begitu. Harta-hartamu yang baik, hasil karyamu, jeripayahmu, mujahadamu, kesungguhanmu itu ada hak falil walidain untuk ayah dan ibu, wal aqrabun anak dan istri, wal yatama anak yatim dan masakin. Dan masakin itulah petunjuk-petunjuknya. Selama ini jarang dibahas 215 ini. Yang dibahas banyak itu kewajiban orang tua terhadap anak. Tapi bagaimana anak kepada orang tua? Ternyata ketika kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Jadi harta-hartamu yang baik itu ada untuk ayah dan ibu, ada untuk anak dan istri, keluarga, anak dan sebagainya. Nah, 5 hal itu kalau sudah kita jalani, kita penuhi, maka Allah menegaskan di dalam ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun, dan diampuni dosa-dosa mereka, wa rizqun karim, dan diberikan rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang dapat kami sampaikan, saya singgung sedikit lagi terkait dengan karena jadi tidak mempengaruhi terjadinya ini itu membawa keuntungan, membawa kemaslahatan, kan seperti itu semuanya adalah atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian ada hal yang kurang berkenan dan demikian mohon maaf. Subhanallah. Abdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.